Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Saya mulai presentasi ya. Abdul, Adnan, Akmal, Aluna, Andra. Ada yang tidak masuk? Amin. Ada? Ayo dicek teman sebelahnya. Dicek. Kesya. Oh, Kesya. Ya. Kebenarannya apa? Sakit, Bu. Sakit. Baik. Karena musim sekarang antara hujan dan tidak, saya harap kalian semua menjaga kondisi tubuh masing-masing. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi ujian. Dan ini nilainya bagus semua. Nanti ditingkatkan belajarnya, ya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, periksa kerapian terlebih dahulu. Enggar, silakan bikinin temannya. Periksa kerapian. Mulai. Terima kasih. Baik, silakan loker-lokernya bisa dicek ya, karena belajar yang nyaman itu jika kondisi tempat kita bersih. Silakan dibuang terlebih dahulu. Ayo, sampahnya silakan dibuang terlebih dahulu. Ya, ikuti gerakan spidol, bukan gerakan saya, mau ikuti gerakan spidol. Nah, sudah siap? Satu, dua, tiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Kayaknya kita kemarin bahas tentang apa yang lain. Berdiri dulu. Ayo Adnan, berdiri dulu ya. Kayaknya kemarin kita bahas hikayat sama cerpen kan? Hikayat. Ada yang tahu hikayat di dalam hikayat itu ada apa saja? Apa? Di dalam hikayat ada apa saja? Kalau berdiri ada unsur eksistensi dan eksistensi. Unsur eksistensi itu berisi tentang tokoh, watak, alur, terus amanat, ya, latar, terus sudut pandang. Terima kasih untuk kita semua. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Ada yang masih ingat ekstrinsiknya kemarin? Ekstrinsik, Adnan, berdiri lagi. Unsur ekstrinsik meliputi 4 hal, yaitu nilai moral, nilai agama, nilai religi, Satunya nilai sosial, dan pendidikan. Baik, masih ingat ya? Jadi di dalam hikayat itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk pembelajaran hari ini, kemudian beri kata kuncinya, kita
Banyak Pak, banyak yang gagal juga. Banyak yang gagal, berarti harus pulang-pulang. Iya, sudah nulisnya di mana? Di buku tulis apa di HP. Oh, di HP. Sudah sempat dipublish, maksudnya dikirimkan ke media online atau sudah? Atau mungkin ikut lomba menulis cerpen atau apa? Ikut lomba. Ikut lomba. Beri tepuk tangan. Ini ya, hikayat dan cerpen. Oke, sebelum kita membahas materi yang lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu di akhir kita harus mencapai apa? Dari teks hikayat yang kalian terima nanti, yaitu kalian bisa menghasilkan suatu tulisan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi beda-beda Bu, antara satu anak dengan anak yang lain ya otomatis berbeda karena antara pemikiran satu orang, satu anak dengan yang lain itu berbeda. Langsung beridentik aja, ya wajarnya sama, kadang bajunya disamakan, tapi dalam pola pikir mereka berbeda. Itu ya, untuk tujuannya. Berikutnya, nah ini kita lihat struktur. Di sini saya langsung menampilkan struktur hikayat dan struktur cerpen. Ada yang bisa membantu membacakan? Adnan, pojok sana yang hikayat. Struktur teks hikayat. 1. Abstrak, gambaran awal cerita. Ya, terus? 2. Orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar. Ya, terus? 3. Krisis, bagian yang menjadi hal atau masalah yang terjadi pada orang yang diceritakan. Ya, berikutnya? 4. Reaksi, penyelesaian konflik. 5. Koda, akhir dari cerita. Jadi struktur teks hikayat ada berapa? 2. Ada 5. Yang pertama? Yang abstrak itu apa? Ya, pendahuluan yang berisi inti cerita. Jadi intinya itu adalah mengawali bagian awalnya itu ya. Yang kedua, orientasi. Ayo, ringkasan orientasi itu apa? Setelah sudah ada bedanya ya. Itu apa? Orientasi itu bagaimana? Terus berikutnya krisis. Konflik. Komunikasi. Sudah ada apa? Masalah. Masalah. Ada? Sebentar. Permasalahan yang terjadi dalam cerita. Permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Berikutnya reaksi. Solusi. Koda yang bagian terakhir. Endingnya, ya. Sudah paham? Baik, kita beralih ke sampingnya struktur cerpen. Silakan Carla, ini dibacakan. Yang pertama struktur cerpen, abstrak, awalan cerita dimulai. Yang kedua orientasi, latar cerita digambarkan. Komplikasi, diceritakannya urutan kejadian. Evaluasi, konflik ya, munculnya konflik, terus resolusi, penyelesaian dari konflik, kode nilai atau moral pelajaran yang didapat dari cerita tersebut. Ya, apa bedanya? Silakan duduk. Terima kasih. Apa perbedaan dari struktur teks hikayat dan struktur cerpen? Sebentar. Ya. Apa yang banyak? Oh, banyak strukturnya. Tapi intinya sama ya. Ada abstrak, abstraknya juga ada. Orientasi sama. Ada yang mulai beda itu di krisis, di komplikasi, itu ya. Nih, hikayat versus cerpen. Jadi di situ ada penggolongan hikayat, ada penggolongan cerpen. Bisa dibacakan, bisa kesimpulannya ya. Hikayat itu seperti apa, cerpen itu seperti apa? Saya tidak mau tunjuk, silakan. Dewi berdiri. Pertama hikayat. Hikayat itu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Ya, prosa. Itu menggunakan bahasa lain klasik Bu. Ya, terus kalau cerpen itu karya sastra modern yang berbentuk prosa pendek. Ya, terus itu biasanya menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari, bisa Jawa atau bisa bahasa lain. Ya, kita pada akhirnya menghasilkan apa? Suatu tulisan. Nah, menghasilkan tulisan. Jadi bisa dibacakan. Siapa ini? Nyimas mungkin cara menulis cerpen. Cara menulis cerpen yang memulai, yaitu yang pertama menentukan tema atau tulis kita. Ya. Yang kedua membuat karakter, yang ketiga buat kerangka atau plot cerita. Yang keempat deskripsikan suasana dalam cerpen. Yang kelima menentukan sudut pandang, keenam menulis cerpen dengan ciri khas sendiri. Yang terakhir dari ketujuh soal sunting dan referensi. Ya, silakan duduk balik. Terima kasih. Dari 1 sampai 7 ada yang kurang jelas. Cara menulis suatu sunting itu apa, Bu? Suatu sunting namanya penting, berarti sudah menulis diperbarui lagi, diedit lagi. Sunting itu dari segi kebahasaannya. Nah, yang ada di PowerPoint ini kita bisa apa? Nanti kita membahas tentang apa? Mengubah kayak menjadi cerpen dengan ciri khas sendiri. Ya, baik. Itu ya. Jadi ingat kata kuncinya, kita nanti akan menghasilkan suatu tulisan dari bahasa sendiri. Baik. Untuk itu sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang Budian sebutkan. Silakan yang sebelah sini kelompok 1 di ya, yang belakangnya kelompok 2, yang di tengah kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Sudah? Sudah? Silakan perwakilan kelompok maju ke depan semua. Ini apa yang di tangan saya? Oke, bisa ambil dulu ya masing-masing kelompok. Sudah? Sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Bisa dibuka 1, 2, 3. Silakan dibuka. bahasa sendiri.
kerajaan itu pakai kita. Kalau kerajaan nggak ada nama kerajaannya, tapi kalau kerajaan saja, kerajaan Singosari banyak besar. Ada abstrak, strukturnya ya, ada orientasi, ada komunikasi, ada evaluasi, resolusi, dan koda. Diperhatikan. Sudah ya? Oke? Sudah? Silakan kelompok dulu ini. Kita kembali ya. Kelompok 5 dulu. Silakan maju. Kalian iya, itu nanti yang membahas. Tapi nanti ya, setelah semua dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggara Kasih Mandila. Di sini saya akan menceritakan tentang teks hikayat Ibnu Hasan Syahdan. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang bernama Syekh Hasan. Dia memiliki harta yang melimpah serta orang yang mapan di kota Baghdad. Beliau juga memiliki kepribadian yang bijaksana, sering mengasihi, menyayangi orang yang kekurangan, dan menasihati orang yang berpikiran sempit. Karena itu beliau tidak mengikutnya. Syekh Hasan adalah orang yang kaya raya, dikaruniai anak laki-laki yang tampan, pendiam, dan baik budinya. Anak Syekh Hasan yang soleh tersebut berusia 7 tahun, bernama Ibnu Hasan. Ibnu Hasan sedang lucu-lucunya sehingga orang di sekitarnya sedang melihat Ibnu Hasan. Ibnu Hasan pun tidak sombong meski dimanjakan ayahnya dan orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, Ibnu Hasan akan pergi ke pesantren yang berada di kota Mesir. Ibnu Hasan dikawal dengan 2 pengasuhnya bernama Mairin dan Mairun. Perasaan sedih, kepanasan, dan kehujanan selama perjalanan, dan akhirnya pun mereka tiba di kota Mesir. Pada suatu hari saat ba'da zuhur, Ibnu Hasan bertemu seseorang bernama Saleh. Mereka pun saling sapa dan berkenalan. Ternyata Saleh adalah anak dan kiai guru dari pesantren tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak. Mereka pun menjadi keluarga yang baik. Ya, pertama. Dulu, sudah, silakan duduk. Selamat pagi, nama saya Didi Muhammad Zabin Alami, absen 20 dari tugas salah satu. Saya akan menceritakan tentang negara Taman. Paya Tuker Mahajana ialah raja dari kota Manigai. Beliau digantikan oleh putranya bernama Paya Tutapa yang suka berburu seperti orang-orang besar pada umumnya. Pada suatu ketika seekor paru putih yang tengah tidurnya menghilang di dekat tempat kediaman seorang tua bernama Silani. Dan pada saat itulah kerajaan tersebut diberi nama Patani karena paru putih yang berdiri di dekat kediaman Silani. Lalu Raja Bayatullah IV berganti gelar menjadi Sultan Ismail Shah Ziyad fil alam setelah Islam masuk. Sejak saat itu juga seluruh rakyat Patani menjadi Islam. Saat baginda meninggal, posisi pemegang kerajaan digantikan oleh putra sulungnya bernama Muda Pasha. Beliau menjalin persahabatan dengan Rasul Raja Siam dan bahkan mempunyai istri. Ia juga beroleh seorang anak bernama Sultan Fatih Siam. Namun ia berkhianat kepada Raja. Pada akhirnya Raja Purwata dan dipaksa meninggalkan istana. Dikarenakan tindakan yang menimbulkan salah paham, ia serta pengikutnya dapat dikalahkan hingga Raja kembali menduduki tahta kerajaan. Bahkan adiknya Manzur Syah meninggalkan Siam, namun dapat sendiri tetap bersama Siam dari keberadaan sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangannya. Selamat pagi, saya Kencamalan Kalarasna absen 30 akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai pikiran Ibrahim Budiman. Hiduplah seorang saudagar kaya di negara Ajam. Raja Mubarak namanya. Pada mulanya, ia tidak memiliki seorang anak. Tak lama setelah ia berdoa kepada Tuhan,
Maimun berusia 15 tahun, ia dijodohkan dengan anak saudagar kaya yang elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Beberapa waktu kemudian, Hajan Maimun membeli seekor burung bayan jantan dan seekor hiu betina. Kemudian dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkar bayan juga. Suatu ketika, Hajan Maimun tertarik akan perdagangan laut dan meminta izin dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, ia memberi pesan pada istrinya, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat keras dan tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, seorang anak raja ajam berkuda, kemudian melihat rupa Bibi Zainab yang elok. Berkencanlah mereka untuk berteman melalui sang perempuan tua. Maka pada suatu malam, Bibi Zainab pamit kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja. Maka bernasihatkan tentang perbuatannya yang melanggar aturan Tuhan. Maka marahlah sang istri dan disentaknya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Kemudian Bibi Zainab menghampiri bayang yang berpura-pura tidur. Bayan pun berpura-pura terkejut. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan. Maka diberilah ia cerita hingga 24 kisah, hingga akhirnya Bibi Zainab pun bertobat terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya pulang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, sudah lanjut semua ya. Jadi bisa ditanyakan dari kelompok mana? Ya, misalnya kelompok 5 bertanya kelompok 1, jadi dua-duanya berdiri. Silakan. Dari yang dijelaskan temannya itu tadi di depan seperti apa? Nah, ya, kelompoknya siapa? Kelompoknya apa? Ya, kelompoknya apa? Dia sudah lihat jawabannya, silakan. Tolong jelasin komplikasi dari hikayat yang diceritakan. Kita diceritakan memiliki 2 pesan. Yang pertama Amir dengan ayahnya dan Nasruddin dengan Amir. Konfliknya berlangsung ketika Nasruddin memanggil Amir dengan menertawakan apa yang dibuat oleh Amir ketika berpergian kemana-mana di menggunakan tangan. Bisa? Diterima? Jelas? Jelas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, beri tepuk tangan. Menanyakan satu pertanyaan kepada kelompoknya adalah, menurutmu apakah hikayat tersebut memiliki struktur yang lengkap? Tidak. Tidak ada unsur krisis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan tidak ada masalah ya? Tidak. Tidak ada masalah. Ya. Ada yang lain? Beri tepuk tangan. Dari beberapa masukan itu tadi, ya, silakan didiskusikan. Hanya 3 menit untuk menyempurnakan dari masing-masing hasil individu tersebut. Jadi didiskusikan kembali, dievaluasi kembali dengan anggota kelompoknya. Ada yang kurang ditambahi, yang sudah berlebihan tidak masalah, dikurangi seperti itu. Bisa dilakukan seperti ini. Ya, ayo. 3 menit ya untuk membenahi, untuk mengevaluasi. Ada dari masukan sambil menganalisis, mengevaluasi kembali. Ini adalah evaluasi, silakan dijawab kesulitannya sesuai dengan struktur dan pembahasan. Bisa tulis nama, bukan nama kelompok, nama individu. Ya, inisial boleh. Boleh inisial. Nama depan. Iya. Selesai ya? Oke, sudah selesai. Halo.
mengetahui struktur teks hikayat dan Ya. struktur cerpen serta lama itu merubah teks hikayat menjadi cerpen dengan ciri khas sendiri. Oke, tepuk tangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipelajari untuk materi selanjutnya, yaitu apa? Sebentar, ada sedikit info. Apa? Mempelajari apa? Cerpen, anekdot, dua-duanya lebih dalam ya. Jadi bisa mencari hikayat dan mencari cerpen dianalisis kembali. Itu yang harus dipelajari dalam pertemuan minggu depan. Ya. Sebelum kita tutup, saya minta Joy untuk memimpin berdoa. Ya, Ya. Cepat, siap, gerak. Sekarang jawab kita mulai dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Doa menurut percaya dan masing-masing.